Hai sahabat Tami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Pertama, gerak 2 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah gerak 3 dimensi. Gerak 3 dimensi juga serupa dengan gerak 2 dimensi, tetapi gerak ini dapat diuraikan ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Eits, tunggu dulu. Perhatikan video berikut ya. Pada umumnya pesawat terdiri atas badan pesawat, kabin, sayap, ekor, sirip, roda, dan juga awak pesawat. Eits, bukan hanya itu, tetapi juga ada ilmu fisika di dalamnya. Ayo kita pelajari bersama-sama. Informasi mengenai posisi pesawat tentu tidak cukup hanya di sebelah mana posisi pesawat berada terhadap permukaan bumi. Namun seberapa tinggi pesawat mengudara juga menjadi informasi yang penting untuk diketahui, terutama oleh pengatur lalu lintas udara agar semua penerbangan dapat berlangsung dengan aman dan menghindari terjadinya tabrakan antar pesawat. Pesawat terbang bisa dikatakan sebagai gerak 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu tergantung pada asumsi kita tentang pesawat terbang tersebut. Yang pertama, apabila kita mengasumsikan bahwa pesawat terbang adalah gerak 2 dimensi, itu berarti arah sumbu X adalah kecepatan pesawat, atau bisa juga diasumsikan arah angin, dan sumbu Y adalah berat pesawat. Dan apabila kita mengasumsikan bahwa pesawat terbang tersebut adalah gerak 3 dimensi, maka kita telah mengasumsikan arah angin dari samping pesawat, atau bisa disebut dengan sumbu Z. Itulah penerapan gerak 3 dimensi atau 2 dimensi pada pesawat terbang. Berikutnya adalah besaran yang bekerja di pesawat terbang. Pertama, ketika pesawat terbang di angkasa, pada dasarnya memerlukan dua hal, yaitu mendorong dan mengangkat. Mendesak pesawat tersebut maju ke depan dengan menggunakan baling-baling. Sebuah baling-baling mendorong sama prinsipnya dengan baling-baling pengangkat. Dua kekuatan tersebut bekerja berlawanan dengan gaya tarik dan gaya gravitasi. Pada dasarnya, pesawat terbang menggunakan hukum Bernoulli di udara yang dihasilkan akibat daya dorong mesin pesawat. Ketika ingin mendarat, pembelokan aliran udara di bawah sayap sangat diperlukan. Pembelokan tersebut menyebabkan momentum udara di bawah sayap berubah dari yang arah semula lurus ke belakang menjadi membelok ke bawah. Dengan demikian, muncul perubahan momentum. Jadi, pembelokan di bawah sayap menghasilkan gaya pada sayap yang arahnya agak miring atas ke belakang. Gaya ini dapat diuraikan atas dua komponen vertikal ke atas dan komponen horizontal ke belakang. Komponen vertikal ke atas menghasilkan gaya angkat tambahan pada pesawat. Komponen horizontal ke belakang menghasilkan perlambatan pada pesawat. Rock and learn! Sebuah beruang berjalan ke timur laut sejauh 10 meter dan kemudian ke timur 10 meter. Tunjukkan jika tiap perpindahan secara grafik dan cari vektor perpindahan resultannya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertanyaan pertama itu tentang perpindahan vektor, di mana telah kita ketahui bahwa dia berpindah ke arah timur laut sejauh 10 meter dan langsung ke arah timur sejauh 10 meter, seperti yang sudah diberikan pada grafik di atas, yang dilambangkan dengan lambang S1 dengan S2. Maka kita tarik dari ujung S1 itu ke ujung S2, dan didapatlah grafik seperti pada gambar tertera di samping kiri. Dan selanjutnya kita cari pertanyaan yang kedua, yaitu bisa digunakan menggunakan rumus. S1X sama dengan S1 cos 45 derajat. S1Y sama dengan S1 sin 45 derajat.
S2X sama dengan S2 cos 0 derajat, S2Y sama dengan S2 sin 0 derajat. Untuk mengetahui nilai sumbu X, itu kita gabungkan nilai S1X dengan S2X. S1 itu dimana 10 cos 45 derajat itu setengah akar 2, maka diperoleh 5 akar 2. Dan dilanjutkan dengan yang selanjutnya. S2 cos 0 derajat, S2 adalah 10, cos 0 derajat adalah 1, maka didapat 10. Jadi sumbu X adalah 5 akar 2 ditambah 10. Sedangkan sumbu Y adalah S2 sin 45 derajat ditambah dengan S2 sin 0 derajat. Diperoleh dari S1Y ditambah S2Y. Di mana S2 itu 10, sin 45 itu adalah setengah akar 2, didapatlah 5 akar 2, dan S2 adalah 10, sin 0 derajat adalah 0, jadi ditambah 0, maka didapat 5 akar 2. Terakhir adalah kesimpulan. Gerak 2 dimensi adalah gerak dengan besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen X dan Y, sedangkan 3 dimensi itu dapat dilihat dari X, Y, dan Z. Sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dari peristiwa pesawat terbang, di mana memiliki 2 tinjauan antara 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang tergantung pada dari mana kita meninjau pesawat terbang itu. Apakah dari gerak 2 dimensi atau 3 dimensi. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye sahabat kami.